pembenahan kawasan, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung itu betul-betul terintegrasi semuanya. Karena ini memang ingin kita jadikan wisata yang premium. Video tersebut menggambarkan perubahan yang direncanakan dalam hal ini oleh pemerintah, di mana pemerintah merencanakan membangun wisata premium layaknya Jurassic Park di Pulau Komodo dan sekitarnya. Kemudian pertanyaannya, dampak apakah yang akan ditimbulkan dari adanya perubahan tersebut? Coba kalian catat ya. Kemudian ayo kita cari tahu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk belajar sosiologi. Kali ini kita akan belajar materi dengan KD yang masih sama, yaitu KD 3.14.1 berikut ini. Pokok bahasanya adalah dampak perubahan sosial. Dengan tujuan pembelajaran melalui video ini diharapkan peserta didik mampu untuk menganalisis dampak-dampak dari terjadinya perubahan sosial secara kritis. Sebelumnya, kita telah menyimak salah satu contoh perubahan sosial, di mana perubahan sosial tersebut pasti akan memberikan dampak bagi masyarakat. Nah, apa saja dampaknya? Apakah sudah kalian catat? Mari kita bahas. Dimulai dari yang positif. Dengan adanya pembangunan wisata premium, tentu saja ini juga akan berdampak pada pembangunan sarana-prasarana yang lebih lengkap, terutama untuk mengakomodasi kebutuhan dari turis atau wisatawan yang datang berkunjung. Dampak positif yang lain adalah membuka lapangan pekerjaan yang baru, yang mana hal ini sangat penting guna menyelesaikan permasalahan pengangguran, termasuk juga permasalahan kemiskinan. Meskipun demikian, di balik dampak-dampak yang positif yang sudah disebutkan tadi, ternyata menyimpan juga dampak-dampak yang negatif. Dengan pembangunan di daerah yang selama ini kita tahu bahwa Pulau Komodo termasuk kawasan konservasi, tentu saja hal ini akan berpotensi untuk merusak alam dan habitat asli dari satwa endemik Komodo itu sendiri. Selain itu, penolakan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang didukung oleh lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lingkungan terhadap rencana pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan berpotensi juga untuk menimbulkan terjadinya disintegrasi yang mengarah pada konflik sosial. Dampak lainnya juga berpotensi untuk menimbulkan yang namanya cultural shock atau keterkejutan budaya yang dialami oleh masyarakat sekitar. Mengapa demikian? Dengan privatisasi kawasan wisata, tentu saja tidak sembarang orang dapat masuk ke dalam kawasan wisata tersebut. Fakta bahwa mayoritas masyarakat sekitar berprofesi atau bermata pencarian dengan memanfaatkan kekayaan alam sekitar, seperti nelayan, tentu saja hal ini seolah-olah bertabrakan dengan rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, itulah dampak-dampak yang berpotensi terjadi dari rencana pembangunan kawasan wisata premium yang ada di Pulau Komodo dan sekitarnya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kalian pikirkan? Dampak perubahan sosial tentu saja tidak hanya itu saja loh. Ada beberapa dampak perubahan sosial yang lain, baik dampak positif maupun dampak yang negatif. Apa saja kira-kira? Yuk kita simak.
Dimulai dari dampak yang positif, selain yang telah disebutkan sebelumnya. Terciptanya lapangan pekerjaan baru, misalnya proses industrialisasi, kemudian pembangunan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. Perubahan sosial juga memiliki dampak positif lainnya, yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terciptanya tenaga kerja yang profesional. Hal ini erat kaitannya dengan pendidikan formal yang telah mengalami perkembangan bahkan kemajuan. Selanjutnya perhatikan gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan adanya nilai dan norma baru yang terbentuk sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Perubahan sosial juga akan berdampak seperti yang nampak pada gambar berikut, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja, terutama berkaitan dengan pemanfaatan inovasi dari teknologi. Dewasa ini bukan hal yang aneh ketika kita melihat perempuan dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Hasilnya, banyak perempuan yang kemudian mencapai kesuksesan, bahkan menginspirasi perempuan lainnya. Hal ini juga merupakan salah satu dampak positif dari adanya perubahan sosial, yaitu kesetaraan gender. Kemudian kemajuan atau modernisasi yang ada dalam hal pola pikir tentu saja akan meningkatkan rasa toleransi. Toleransi yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan perbedaan saja, melainkan terhadap penyimpangan, sejauh penyimpangan tersebut tidak melanggar pidana atau norma hukum. Nah, itulah dampak-dampak positif dari adanya perubahan sosial. Namun, yang perlu digarisbawahi, bahwasanya perubahan sosial tidak akan melulu hanya menghasilkan dampak positif, melainkan juga menghasilkan dampak yang negatif. Selain yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu terjadinya kerusakan lingkungan, terjadinya disintegrasi atau perpecahan. Kemudian dampak negatif perubahan sosial yang lainnya diantaranya adalah sebagai berikut. Budaya asing yang masuk dan berkembang ketika masyarakat tidak siap menerimanya. Contohnya para remaja yang menerima secara mentah-mentah budaya tersebut tanpa difilter terlebih dahulu, tentu saja akan berpotensi untuk meningkatkan kenakalan remaja. Selanjutnya, eksistensi nilai dan budaya yang berkurang. Seiring berjalannya waktu, nilai adat akan mulai ditinggalkan. Terlebih ketika masyarakat menganggap bahwa adat istiadat tersebut sudah ketinggalan zaman dan dianggap tidak efektif lagi. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Dampak ini muncul sebagai akibat adanya pandemi, di mana lembaga sosial, dalam hal ini lembaga pendidikan, tidak berfungsi secara optimal. Selain lembaga pendidikan, misalnya lembaga ekonomi seperti pasar, pada akhirnya tidak akan berfungsi secara optimal sebagai akibat dari perkembangan market secara online. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar cerita seseorang yang mengalami kaya mendadak? Misalnya lahan mereka yang terkena uang ganti dari pembangunan proyek jalan tol misalnya. Kemudian dibelikan mobil-mobil mewah, ataupun harta-harta yang lain yang sekiranya belum dibutuhkan. Hal inilah yang disebut dengan cultural shock atau keterkejutan budaya. Kondisi di mana masyarakat mengalami keterkejutan budaya yang baru yang berlangsung secara cepat. Kemudian, pernahkah kalian melihat seseorang yang merokok di ruangan ber-AC? Kemudian orang yang menyeberang jalan sembarangan padahal ada zebra cross. Hal ini merupakan contoh dari cultural lag. Kondisi di mana masyarakat mengalami ketertinggalan budaya dengan masyarakat yang lainnya. Selain itu, perubahan sosial juga akan mengakibatkan terjadinya anomi atau kondisi di mana masyarakat mengalami kebingungan dengan situasi yang mereka hadapi. Misalnya saat situasi setelah reformasi atau revolusi tahun 98 dan lain sebagainya. Yang terakhir, akan muncul paham-paham duniawi seperti konsumerisme, yaitu memakai barang secara berlebihan, hanya mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Ada juga sekulerisme, di mana masyarakat memisahkan urusan kerja atau urusan duniawi dengan urusan agama atau akhirat. Oleh karena itu, banyak sekali masyarakat kita yang kemudian lupa untuk beribadah karena sibuk bekerja. Ada juga hedonisme, yaitu hidup hanya untuk mencari kebahagiaan semata. Biasanya akan mengarah pada gaya hidup yang serba bermewah-mewahan. Nah,
Itulah dampak-dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perubahan sosial. Dan sebelumnya kita juga telah belajar dampak positif dari adanya perubahan sosial, seperti yang nampak pada tabel berikut ini. Semoga kita dapat mengambil dampak-dampak positifnya dan menghindarkan dampak negatif dari adanya perubahan sosial. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.